Halo Bray Suzuki, bertemu lagi dengan saya Dani Suzuki Bandung. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai multi information display yang ada di Suzuki XL7. Informasi apa aja yang kita bisa dapat? Ayo kita ikuti video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe and like-nya. Juga terdapat multi information display yang menunjukkan. Oke, dari blank dulu. Yang pertama itu average full economy, di mana kita bisa mengetahui konsumsi bahan bakar rata-rata. Kemudian di bawahnya terdapat range, berapa kilometer yang masih kita bisa tempuh dengan gaya mengemudi, dan kapasitas bahan bakar yang tersisa. Kemudian di sini terdapat konsumsi bahan bakar sesaat, jadi itu dipengaruhi oleh gaya mengemudi kita. Semakin kita banyak ngegas, otomatis semakin boros penggunaan atau konsumsi bahan bakar. Kemudian di sini terdapat driving time atau lama. Kemudian di sini terdapat lama mengemudi, dan ada indikator di sini kilometer per jam. Jadi kecepatan berapa kilometer per jam dalam waktu 5 menit, kemudian 10 menit dan seterusnya. Oke, di sini juga ada indikator multi information display mengenai waktu dan tanggal. Kemudian posisi kendaraan, lebih banyak condong ke depan apa ke kanan, ke kiri, atau lebih banyak akselerasi, di sini bisa terlihat. Kemudian di sini ada indikator torsi dan power saat kita menekan gas. Torsi ini grafiknya akan bergerak, ataupun power juga akan bergerak saat kita atau kendaraan melaju. Oke, setelah itu kita pencet lama. Tuas yang berada di sebelah kiri bawah ini untuk kita setting menu atau setting mode. Di sini terdapat tampilan distance unit. Distance unit ini kita bisa merubah satuan pengukur jarak, kilometer atau mil. Kemudian yang kedua ada full economy. Di sini full economy bisa menunjukkan yang konsumsi bahan bakar yang tadi saya jelaskan di depan, itu bisa satuannya kilometer per liter, liter per 100 km atau mpg. Kemudian menu yang ketiga itu perubahan bahasa di dalam display. Ini terdapat 7 bahasa yang bisa kita pergunakan. Kemudian di sini full reset. Full reset itu bisa untuk mereset atau mengembalikan setelan speedometer ini ke meresetnya pas saat kita mengisi bahan bakar, atau dengan trip A, atau mereset secara manual. Ini lebih bagusnya kita pasang di manual. Oke, untuk temperatur, ini satuan pengukur temperatur ini bisa di Celcius atau di Fahrenheit sesuai yang kita butuhkan. Oke, kita kembali, dan di sini set sensor itu untuk mengatur mode dari sensor parking, normal mode atau trailer mode. Oke, kita kembali ke ini untuk mengatur jam, kemudian format dari jam 12 jam atau 24 jam, kemudian mengatur tanggal. Di sini ada pengaturan untuk door lock. Door lock, nah di sini ada 2 pilihan, all door atau driver door. Saat kita menekan unlock di remote, itu kalau misalnya kita setting di all door, itu pintu akan membuka secara bersamaan. Sedangkan apabila kita pasang di driver door, itu saat kita menekan satu kali tombol yang ada unlock di remote, itu hanya bagian driver yang terbuka. Sedangkan apabila kita memencetnya 2 kali atau menekannya 2 kali, itu untuk semua pintu akan terbuka. Kemudian di sini ada outside buzzer. Jadi dia akan mengeluarkan bunyi beep apabila kita menekan tombol pada remote. Apabila ini dalam posisi on, apabila di off itu tidak bisa. Oke, kemudian kita pindah ke menu selanjutnya, itu light. Light ini terdapat menu lane change. Nah, lane change ini apabila kita aktifkan,
pada posisi on. Di sini kita pencet atau kita tekan tuas sedikit, itu dia akan mengedip 3 kali pada heating atau lampu sen. Apabila kita pasang di off, saat kita mau pindah jalur ini tidak bisa mengedip 3 kali. Oke, jadi ini saya sarankan posisinya di on. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Anti theft ini mode atau anti maling atau sistem pengamanan anti maling ini mode D itu diaktifkan, sedangkan mode A itu tidak diaktifkan. Mungkin saya akan membuat videonya selanjutnya bagaimana apabila aktif dan nonaktif. Kemudian kita pasang di mode D karena ini sistem keamanannya diaktifkan. Kemudian di display item itu kita bisa men-setting warna color yang ada di display bagian depan tadi. Ada 4 warna, di sini bisa 4 pilihan warna. Kemudian kalender display kalendernya mau ditampilkan atau tidak. Kemudian di sini ada kalender form atau format dari kalender, tanggal, bulan dan waktunya, atau mau bulan dulu bisa, atau mau tahun dulu bisa. Ini formnya nanti kita bisa atur. Kemudian di sini full economy history, dia mau dengan waktu per 5 menit atau mau dengan beberapa gaya mengemudi. Kemudian motion history, jadi ini apabila dipasang di on, kita bisa melihat history dari pemakaian mobil atau gaya atau posisi mobil. Kalau misalnya di off kan, itu pada saat kita berhenti tidak bisa melihat historinya. Mobil banyak akselerasi atau deselerasi atau menikung kanan atau kiri. Kemudian di sini pedal operation display. Nah, display bar pada indikator atau pada meter cluster itu akan muncul. Apabila di off kan tidak akan muncul. Jadi pas kita menekan gas, dia ada grafik yang bergerak untuk menunjukkan apa kita banyak ngegas atau rem. Oke. Selanjutnya ini kita kembali ke menu default atau setelan pabrik untuk mereset semua menu. Oke, kita pencet no. Nah, mungkin itu untuk petunjuk bagaimana men-setting multi information display dan cara menggunakan atau membaca cluster master yang ada di Suzuki XL7. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada kekurangan, sebelumnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi, semoga Anda sehat dan sukses selalu.